Wes. Halo pemirsa semua, ketemu lagi di vlog aku dari Mata Channel. Hari ini aku mau sedikit berbagi pengalaman untuk tutorial masak-memasak. Kiranya nanti apa yang aku bagikan ini dapat berguna bagi kalian semua. Dan hari ini pula itu tanggal berapa sih? Tanggal berapa ya? Masih 18. Sekarang itu tanggal 18 jadi aduh lupa tanggal pemirsa, mohon dimaafkan ya. 18 Juni 2020. Aku hari ini tuh seneng banget karena yang pertama, hari ini channelku itu masuk dalam proses verifikasi untuk monetisasi. Terus yang keduanya lagi, hari ini aku juga lagi senang karena hari ini aku juga diberikan ini satu hadiah celemek dari teman kerjaku. Walaupun ini ada label-labelnya begitu, tapi aku suka sekali dan ini bermanfaat ketika nanti aku lagi proses baking dan cooking. Ini warnanya hitam. Aku mau sampaikan ke Bu Septi bahwa terima kasih Bu Septi, ini celemeknya aku pakai dan hari ini saya sangat-sangat senang sekali berbarengan dengan Bu Septi memberikan celemek ini, yaitu tadi balik bahwa akun channel saya hari ini terverifikasi oleh tim YouTube. Semoga lekas disetujui dan supaya nanti channel ini itu dapat menjadi manfaat. Kalau misalnya ada informasi yang bermanfaat, kalau misalnya nggak berfaedah ya berarti itu menjadi tontonan buat melepas kepenatan saja. Terima kasih juga untuk penontonku semuanya, untuk subscriberku semuanya, sehingga sampai pada saat titik ini aku pada proses untuk menuju verifikasi itu. Semoga kalian yang hari ini sedang berjuang itu segera menyusul. Memang perjuangan untuk berada di level yang seperti hari ini aku lalui itu tidak mudah dan aku juga membutuhkan waktu yang banyak. Oke, sudah panjang kali lebar ceritanya. Sekarang kita proses masak-masak. Kita pakai celemeknya dulu. Ya, ini ada labelnya sih. Nggak tahu labelnya apa. Yang penting kita pakai buat memasak saja ya. Perkara label jangan nggak usah dipikirkan. Nah, kita let's go. Kita memasak. Kita mau bikin yang namanya bolu tape singkong. Ini kan kita mau bikin yang namanya bolu tape singkong panggang ya. Bahan-bahannya di sini kita membutuhkan gula pasir. Lalu ini ada tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu los-losan, aku beli eceran di pasar. Mereknya segitiga biru. Lalu karena kita mau bikin yang namanya bolu tape ya otomatis kita membutuhkan yang namanya tape. Ini pun juga diberikan teman kerjaku itu pemirsa. Ya, catat. Diberi, semua diberi, celemek diberi, tape diberi. Lalu berikutnya kita siapkan 2 butir telur. Di sini juga ada sepotong keju kecil, nanti ini buat topping. Lalu maksudnya bumbu-bumbunya ini kita siapkan baking powder. Lalu aku siapkan di sini ini untuk pengembang kuenya ovalet ya. Kalau misalnya nggak ada ovalet kalian bisa ganti dengan SP. Ini aku punya persediaan ovalet. Lalu ini ada vanili, bubuk vanili ya, kayak gini. Nanti kita memerlukan sedikit saja supaya nanti menghilangkan bau amis dari ini telur. Lalu nah, ini ada mentega atau margarin. Di sini aku pakai margarin serbaguna dari Blue Band. Nanti di sini ini kita cairkan. Nah, untuk resepnya itu nanti aku cantumkan di box deskripsi ya. Kalian baca nanti supaya kalian bisa mempraktekkan juga di rumah. Lalu hal yang perlu kita butuhkan juga di sini adalah wadah. Setelah wadah, kita membutuhkan mixer. Ya. Tuh sih gini, kena ketok kayak setting loh, tolong. Nah,
Sekarang kita siapkan ini telurnya, kita pecahkan dulu. Masukkan ke dalam wadah. Setelah itu kita timbang ini gulanya. Kita membutuhkan 100 gram gula pasir. Kelebihan. Oke. 100 gram gula pasir. Ini setara dengan ya seperti ini ya. Nggak munjung sekali, nggak peres, jadi sedengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 sendok makan kalau misalnya kalian nggak punya timbangan seperti diriku. Lalu berikutnya kita masukkan ini bubuk vanilinya. Seujung sendok teh. Lalu kita membutuhkan ini ovaletnya, itu setengah sendok teh ya, setengah sendok teh. Kita masukkan di sini. Lalu ini kita kocok. Jadi pengembangnya ini ovalet, telur dan gula kita kocok bersamaan dengan vanili. Kita kocok sampai dengan putih mengental kayak krim. Sekarang kita kocok kecepatan rendah dulu, baru nanti menaik pada kecepatan yang lebih tinggi. Nah, ini kan sudah kental banget. Nah, dan telurnya tadi sudah mengembang, terus gulanya juga sudah tercampur rata. Sekarang kita mau siapkan ini tape. Kita ambil 100 gramnya. Lalu kita jus. Jadi ini kan ada 2 deh, aku kira-kira ini 100 gram. Sekarang kita timbang ini terigunya, kita juga membutuhkan 100 gram. Lalu kita membutuhkan ini sebanyak setengah sendok teh. Lalu
jumput garam. Sekarang kita masukkan ke dalam sini, dalam baskomnya. Masuk no pemirsa, lepuk no diayak. Selesai. Terus diaduk-aduk kayak gini, jadi kayak dibalik ya, supaya dia nanti tercampur rata. Ngaduknya biasa aja, jangan yang terlalu over adukan, asal tercampur rata. Nah, kalau sudah setengah tercampur begini, kita masukkan ini mentega atau margarin yang tadi sudah kita lelehkan. Kita butuh 6 sendok makan ya, 6 sendok makan. 1 2 3 4 5 pas. Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Oh ya, maafkan suara yang di luar ya pemirsa, rame karpe dewe, berisik. Nah, ini dipastikan sewaktu ngaduk margarin cairnya ini jangan sampai ada yang mengendap di bagian bawah adonan. Jadi harus benar yang tercampur rata. Nah, ini kan aku nggak duwe spatula pemirsa, duwe niki centong nasi. Tapi centong nasi ini ku lemes banget. Makanya aku seneng, jadi ngaduk adonan itu pakai ini. Dan satu lagi, ini itu menjadi menu jualan kueku. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita siapkan loyangnya. Nah, ini sekarang kan aku udah siapkan loyangnya. Loyangnya ini sudah aku olesin dengan margarin atau mentega supaya nanti itu ini adonan kuenya itu tidak lengket ke sini. Karena loyang yang aku pakai ini itu seperti teflon, jadi tidak perlu memakai taburan tepung terigu. Tapi kalau kalian memiliki loyang yang seperti ini, nah ini kalian setelah olesin dengan margarin itu kalian harus taburin dengan tepung terigu supaya nanti adonannya itu tidak lengket ke loyangnya. Sudah selesai, kita tuang ke dalam loyang ya, seperti ini, diratakan. Jadi dari 2 telur itu jadinya ini hampir 1 loyang nih. Nah, nanti kalau dimasak dia naik lagi gitu pemirsa. Sekarang kita hentakkan supaya nanti tidak ada rongga udara dan hasil kuenya itu padat. Nah, yang terakhir kita beri topping dengan parutan keju. Kalau toppingnya nanti suka-suka ya, mau kasih topping sesuai selera kalian aja. Mau dikasih kismis atau mungkin dikasih choco chip ya suka-suka dah. Di sini punyanya persediaan keju, jadi pakai parutan keju aja. Nggak dikasih topping juga nggak masalah, tetap enak. Kita ratakan. Nah, sudah rata. Sekarang waktunya memanggang. Nah, nanti ini kita panggang selama 30 sampai 40 menit. Tapi sebelumnya itu untuk pemanggangannya sudah kita siapkan dan sudah kita panaskan. Ini pemanggangannya, ini kan sudah terasa panas. Oh ya, apinya itu kecil saja.
ya, seperti ini. Kalau misalnya kalian punya oven tangkring, itu juga bisa kalian oven dengan oven tangkring, itu dengan api yang kecil juga seperti ini. Nah, itu sama, manggangnya juga sekitar 30-40 menit. Sekarang kita masukkan. Pemirsa, ini setelah 40 menit berlalu, sekarang kita tes tusuk dulu apakah ini sudah matang. Nah, kita masukkan ini. Aduh, kedelep guys. Kalau sudah tidak ada adonan yang lengket kayak gini, nah ini tandanya itu kuenya sudah matang. Harusnya ini itu ditunggu biar agak sedikit dingin. Nah, ini sudah keluar dari loyangnya. Sekarang kita balik posisinya. Ini tanganku bersih loh ya. Kalau mau dilihat teksturnya, nah ini aku pencet ya. Empuk banget kan? Nggak bohong, ini beneran empuk. Loh, aduh panas. Kita balik. Iya. Panas. Empuk banget kan? Kelihatan kan? Kelihatan kan kalau ini tuh empuk dan menul banget. Nih, seperti ini teksturnya. Nah, ini dia kue bolu tape. Ini sudah ditungguin, mau dibawa ke acara ronda lingkungan. Oke. Itu tadi caranya membuat bolu tape, bisa buat cemilan sore bersama dengan keluarga, atau mungkin mau dipakai untuk acara ronda malam. Monggo, silahkan dicoba.